Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Kalau ada yang bertanya kapan momen paling sempurna dalam hidupku, aku akan menjawab tanpa ragu. Hari pernikahanku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Riasan pengantin Sunda Siger yang megah membingkai wajahku. Terasa berat namun agung. Kebaya putih bertabur payet memeluk tubuhku dengan sempurna. Di sampingku, Bima, suamiku, berdiri gagah dalam balutan beskap yang senada. Senyumnya tidak pernah lepas. Senyum yang membuatku jatuh cinta sejak pertama kali kami bertemu di perpustakaan kampus 4 tahun lalu. Kamu cantik sekali, Rania. Bisiknya di telingaku, di sela-sela sesi foto yang seolah tak ada habisnya. Aku pria paling beruntung di dunia. Aku menoleh, membalas senyumnya. Aku yang beruntung, Mas. Akhirnya, kita sampai di hari ini. Seluruh acara terasa seperti mimpi. Aroma melati yang menguar, alunan gamelan yang syahdu, tawa keluarga, dan yang terutama, tatapan mata Bima. Dia tidak pernah melepaskan pandangannya dariku. Saat aku kelelahan menyalami ratusan tamu, tangannya diam-diam memijat punggungku. Saat aku merasa gerah, dia mengelap keringat di pelipisku dengan sapu tangan. Dia adalah segalanya yang kuimpikan, lembut, perhatian, dan sangat mencintaiku. Bagiku, Mas Bima adalah pria sempurna. Masa-masa awal pernikahan kami adalah surga. Benar-benar surga. Kami pindah ke rumah baru yang kami beli dengan tabungan bersama. Yah, lebih tepatnya, rumah yang dipilihkan oleh Ibu Wati, ibunya Mas Bima. Lokasinya strategis, Ran. Kata Mas Bima beberapa minggu sebelum menikah. Gak terlalu jauh dari kantor aku. Dan yang paling penting, cuma 15 menit dari rumah Mama. Jadi kalau kita butuh apa-apa, gampang. Saat itu, aku tidak melihat ada yang salah dengan alasan itu. Tentu saja, kedekatan dengan orang tua itu baik. Aku mengangguk setuju, terlalu dibutakan oleh cinta dan kebahagiaan. Rumah itu sendiri cantik. Sebuah hunian minimalis di kompleks yang asri. Namun, tanda-tanda pertama bahwa surgaku tidak akan bertahan lama mulai muncul bahkan sebelum kami sempat menempatinya. Sayang, untuk bulan madu, bagaimana kalau kita ke Bali? Usulku seminggu setelah resepsi, sambil membongkar kardus-kardus di ruang tamu kami yang masih kosong. Aku membayangkan kami berjalan di pantai, menikmati matahari terbenam. Bali, ya. Mas Bima tampak berpikir. Aku telepon Mama dulu. Ya, tanya pendapat beliau. Keningku berkerut. Kenapa harus tanya Mama? Mas, ini kan bulan madu kita. Bukan begitu, sayang. Mama kan lebih pengalaman. Siapa tahu beliau punya rekomendasi hotel yang bagus. Katanya sambil mengambil ponsel. Aku terdiam, sedikit bingung. Tapi aku membiarkannya. Aku mendengarnya berbicara di ruangan lain. Oh, Puncak, MA? Tapi Rania maunya ke Bali. Oh, gitu ya? Iya sih, MA, lebih hemat. Vilanya Mama kan kosong. Iya, MA. Oke, Bima bilang ke Rania. Dia kembali dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Sayang, gimana kalau kita ke puncak aja? Mama bilang di sana lagi sejuk-sejuknya. Lagi pula, villa Mama di sana kosong, jadi kita bisa hemat banyak. Uangnya bisa kita pakai untuk beli perabotan. Ada setitik kecewa di hatiku. Bukan karena puncaknya, tapi karena keputusan itu terasa diambil untukku, bukan bersamaku. Namun, aku segera menepisnya. Oke, nggak apa-apa, Mas. Yang penting kan perginya sama kamu. Aku tidak boleh egois. Ini baru permulaan. Kekecewaan kecil itu terlupakan saat kami pindah. Tapi masalah baru muncul. Saat kami sedang sibuk mengatur barang, aku baru sadar akan sesuatu. Mas, kita kan cuma dapat 2 pasang kunci rumah, ya? Tanyaku sambil menggantung kunci di tempatnya. 1 buat kamu, 1 buat aku. Oh, sahut Mas Bima santai sambil mengangkat kardus buku. Mama pegang 1. Gerakanku terhenti. Hah? Maksudnya? Iya.
Mama minta kunci duplikat. Katanya buat keadaan darurat. Siapa tahu kita kelupaan kunci atau terkunci di dalam. Mama kan dekat, jadi bisa cepat bantu. Sebuah perasaan tidak nyaman merayap di dadaku. Darurat? Darurat apa memangnya? Mas Bima tertawa. Kamu ini serius sekali, sih? Ya, anggap saja cadangan. Udah, ayo lanjut beres-beres. Aku tidak bisa membantah. Logikanya masuk akal, tapi hatiku merasa tidak tenang. Rasanya aneh. Rumah ini seharusnya menjadi wilayah privat kami. Puncak dari kegelisahanku terjadi seminggu kemudian. Sabtu sore, hujan turun rintik-rintik, menciptakan suasana yang sempurna untuk bermalas-malasan. Kami baru saja selesai menata ruang tamu. Aku meletakkan sebuah guci keramik besar yang kubeli di pasar seni di dekat pintu masuk. Aku suka warnanya. Mas Bima sedang libur, dan kami memutuskan untuk bersantai. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya di sofa baru kami, sofa yang akhirnya kami letakkan menempel ke dinding, karena kata Mama sirkulasi udaranya lebih bagus. Begitu kata Mas Bima. Kami sedang menonton film, tapi perhatian kami teralihkan. Tangan Mas Bima membelai rambutku, dan aku mendongak menatapnya. Wajah kami berdekatan. Kami tertawa kecil, dan tepat saat bibir kami hampir bersentuhan. Ceklek. Bunyi kunci dimasukkan ke lubang pintu. Pintu depan terbuka. Bima. Rania. Assalamualaikum. Kok sepi? Itu suara Ibu Wati. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Aku langsung duduk tegak, merapikan bajuku yang sedikit berantakan. Wajahku terasa panas karena malu dan kaget. Dia masuk begitu saja, tanpa mengetuk, tanpa menelepon. Mas Bima juga kaget. Waalaikumsalam, Ma. Dia berdeham, berusaha terlihat santai, tapi aku tahu dia canggung. Ibu Wati masuk, membawa rantang besar. Matanya langsung menyapu seisi ruangan. Dia tidak memedulikan kami yang jelas-jelas sedang bermesraan. Matanya berhenti pada guci keramiku. Rania, katanya sambil menggelengkan kepala. Nadanya seperti guru mengoreksi murid yang bodoh. Kenapa kamu letakkan guci ini di sini? Aduh, ini feng shui-nya jelek sekali. Menghalangi rezeki yang mau masuk. Tahu, harusnya guci itu di sudut sana. Tunjuknya ke pojok ruangan yang kosong. Aku terdiam. Mulutku terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Aku merasa dipermalukan, diinvasi, dan dikritik di dalam rumahku sendiri, dalam momen paling privatku. Aku menatap Mas Bima. Mataku memohon padanya. Tolong, Mas. Katakan sesuatu. Katakan pada ibumu untuk setidaknya mengetuk pintu. Mas Bima menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia tersenyum canggung pada ibunya. Hehe, iya, Ma. Nanti kami pindah. Rania kan baru belajar. Ma. Belum mengerti. Lalu dia menoleh padaku, memberiku kedipan mata yang seharusnya meyakinkan, tapi justru terasa seperti pengkhianatan kecil. Mama cuma perhatian, kok. Dia lalu bangkit dan menghampiri ibunya, mengabaikan aku yang masih membeku di sofa. Wah, Mama bawa apa ini? Rendang, ya? Kebetulan Rania belum masak. Aku duduk di sana, mendengarkan obrolan mereka tentang rendang. Kata-kata Mas Bima menggema di telingaku. Mama cuma perhatian. Kok? Perhatian? Itu tidak terasa seperti perhatian. Itu terasa seperti pelanggaran batas. Surga kecil yang kubangun dengan susah payah selama beberapa minggu ini, tiba-tiba terasa retak. Dindingnya tidak lagi kokoh. Dan aku baru sadar, retakan itu berasal dari pintu depan. Pintu yang kuncinya juga dimiliki oleh orang lain. Insiden guci itu adalah yang pertama. Insiden rendang di hari yang sama adalah yang kedua. Dan itu baru permulaan. Aku bertekad bahwa rumah ini adalah rumahku. Setelah kejadian sore itu, Mas Bima menenangkanku di kamar. Mama cuma kaget lihat tatanan rumah baru kita. Sayang, beliau nggak maksud jahat. Aku ingin percaya. Aku sangat ingin percaya. Jadi, keesokan harinya, aku bangun pagi dengan semangat baru.
Aku akan menaklukkan wilayahku. Dan wilayah pertama seorang istri adalah dapur. Dapur kami mungil tapi modern. Aku sudah menyusun semua bumbu-bumbuku di rak kayu yang cantik. Wajan dan panci baru masih mengilap. Tergantung rapi. Aku berencana memasak ayam goreng lengkuas kesukaan ibuku untuk makan siang pertama kami di rumah ini. Aku sedang asyik mengulek bumbu ketika bunyi ceklek yang familiar itu terdengar lagi. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Assalamualaikum. Ran, kamu di dapur, ya? Ibu Wati muncul di ambang pintu dapurku, masih memakai daster paginya, seolah dia hanya berjalan dari kamar tidur ke dapur di rumahnya sendiri. Waalaikumsalam. Ma. Pagi. Ma. Kok repot-repot kesini? Sapaku, berusaha seramah mungkin. Repot apa? Orang rumah Mama dekat. Mama cuma mau cek kulkas kalian. Takutnya belum diisi. Beliau tidak menunggu jawabanku. Beliau langsung membuka kulkas baruku. Kulkas yang aku dan Mas Bima cicil bersama. Beliau mengernyit. Loh, kok isinya sayur begini semua? Brokoli, buncis, paprika. Memangnya Bima itu kelinci? Dia itu butuh daging. Ran. Daging merah. Biar tenaganya kuat kerja. Wajahku memanas. Itu. Mas Bima bilang dia mau coba makan lebih sehat. Ma. Halah. Desisnya. Sehat itu yang penting kenyang. Ini apa? Kecap kok mereknya ini? Bima itu nggak suka kecap yang ini. Dia sukanya yang botol kaca itu. Yang kental. Dari kecil. Beliau pun mulai memindahkan isi kulkasku. Wortel yang kutaruh di laci bawah. Dikeluarkannya. Sayur begini jangan di bawah. Nanti busuk. Di sini aja. Katanya sambil memindahkannya ke rak pintu. Kemudian, matanya beralih ke rak bumbuku. Ya ampun, Rania. Garam kok ditaruh di stoples kaca begini? Nanti lembab. Harusnya di tempat kedap udara. Dan ini, lada, ketumbar. Kenapa jauh sekali dari kompor? Nanti kamu repot sendiri bolak-balik. Sini, Mama aturkan. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, Ibu Wati sudah membongkar susunan rak bumbu yang kutata semalaman. Dia mengaturnya ulang sesuai logikanya. Semua yang kulakukan terasa salah di matanya. Aku kembali ke ulekan bumbuku, mencoba mengabaikan perasaan terinvasi. Kamu masak apa? Tanyanya. Kini berdiri tepat di belakangku. Ayam goreng lengkuas. Ma. Resep ibu. Belum selesai aku bicara, beliau sudah menjulurkan jarinya ke dalam ulekan, mencolek sedikit bumbu. Kunyitnya kurang ini. Pucat nanti ayamnya. Dan ini, jahenya kebanyakan. Nanti pahit. Bima nggak suka. Tanganku berhenti mengulek. Tapi, Ma, resepnya memang. Sudah. Kamu itu masih muda. Belum tahu selera Bima. Biar Mama yang tambahkan. Mana kunyit bubuk? Beliau mengambil alih dapurku. Mengambil alih masakanku. Menambahkan ini itu. Mengaduk-aduk. Sementara aku hanya berdiri mematung memegang ulekan. Siang itu, Mas Bima pulang untuk makan siang. Wah, ayam goreng. Serunya. Iya, Mama tadi kesini, bantuin Rania masak. Kata Ibu Wati. Yang entah kenapa masih ada di sana. Beliau yang menyendokkan nasi untuk Mas Bima. Mas Bima mencicipinya. Enak. Ma. Persis buatan Mama. Ibu Wati tersenyum penuh kemenangan ke arahku. Iyalah. Tadi Rania hampir salah bumbu. Untung Mama datang. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Ayam gorengku sudah tidak ada rasanya lagi di lidahku. Malam itu, aku mencoba membicarakannya dengan Mas Bima. Kami sudah di tempat tidur. Lampu sudah temaram. Mas, panggilku lembut. Gumamnya. Matanya sudah setengah terpejam. Aku seneng Mama perhatian sama kita. Seneng banget. Tapi, soal dapur boleh nggak? Biar aku yang urus. Matanya langsung terbuka. Maksud kamu? Tadi pagi, Mama datang. Terus mengubah semua tatanan dapurku. Mas,
Terus beliau juga ikut campur masakanku. Aku merasa kayak nggak bisa apa-apa. Aku kan juga mau belajar jadi istri yang baik buat Mas. Suaraku bergetar, menahan tangis. Mas Bima menghela napas panjang, seolah aku baru saja mengeluhkan hal paling sepele di dunia. Sayang, Mama kan lebih pengalaman. Kita itu masih baru. Wajar dong kalau beliau ngajarin? Maksud Mama itu baik, supaya kamu cepat bisa masak enak kayak beliau. Tapi aku juga bisa masak, Mas. Masakan ibuku juga enak. Iya, tapi kan lidah Mas udah cocok sama masakan Mama dari lahir. Katanya dengan nada ringan, seolah itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Udah, kamu dengerin aja kata Mama. Anggap aja kursus masak gratis. Lama-lama juga kamu ngerti seleranya Mas. Aman, kan? Dia mencium keningku, lalu membalikkan badan, memunggungiku. Mas capek. Besok kerja. Selamat tidur, ya. Aman? Tidak ada yang terasa aman. Aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Aku menatap langit-langit kamar, merasa dingin. Pola itu pun terbentuk. Ibu Wati datang hampir setiap hari. Kadang pagi, mengecek sarapan. Kadang siang, membetulkan masakanku. Tapi yang paling sering, sore hari, tepat sebelum Mas Bima pulang kerja. Dan beliau selalu membawa rantang. Mama masak soto kesukaan Bima. Mama bawa rawon. Bima pasti kangen. Tadi Mama bikin semur, khusus buat Bima. Dan Mas Bima, suamiku, akan selalu menyambut masakan ibunya dengan sorak-sorai. Wah, pas banget. Ma, aku lagi pengen ini. Masakanku seringkali berakhir di kulkas, tidak tersentuh, karena Mas Bima sudah terlanjur kenyang oleh masakan ibunya. Aku mulai lelah. Aku mulai putus asa. Tapi aku tidak mau menyerah. Satu hari, aku punya rencana. Aku tahu satu masakan yang Mas Bima sangat sukai, yang bahkan ibunya jarang buat karena repot. Sop buntut bakar. Aku ingat Mas Bima pernah bilang sop buntut bakar di restoran dekat kampus adalah favoritnya. Aku bertekad. Hari itu, aku sengaja bangun lebih pagi. Aku ke pasar tradisional terbaik di kota, memilih sendiri buntut sapi yang paling segar. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di dapur. Merebusnya, memberinya bumbu, membakarnya perlahan dengan bumbu kecap yang kental, lalu membuat kuah kaldunya yang bening dan kaya rasa. Aku tidak peduli Ibu Wati mau datang atau tidak. Ini adalah dapurku, dan malam ini, aku akan merebut kembali suamiku lewat masakanku. Pukul 6 sore, dapurku wangi luar biasa. Wangi kaldu gurih dan daging bakar yang manis. Aku menata meja makan dengan cantik. Lilin kecil, piring terbaik kami. Aku bahkan membuat es jeruk peras segar. Aku berdandan. Aku memakai gaun rumah yang Mas Bima bilang dia suka. Aku merasa percaya diri. Pukul 6:30, aku mendengar suara mobil Mas Bima. Dia masuk. Assalamualaikum. Iya. Matanya membulat melihat meja makan. Sayang, kamu masak apa ini? Aku tersenyum lebar. Senyum tulus pertama dalam beberapa minggu. Sop buntut bakar spesial buat Mas Bima. Wajahnya tampak tulus berbahagia. Serius? Wah, kamu repot-repot banget, sayang. Dia baru saja akan duduk. Aku baru saja akan mengambilkan mangkuk untuknya. Ceklek. Pintu depan terbuka. Assalamualaikum. Bima, kamu pasti capek. Mama bawain ini. Ibu Wati masuk, melenggang santai, membawa rantang 4 susun terbesar yang pernah kulihat. Mas Bima menoleh. Waalaikumsalam. Ma. Wah, bawa apa, Ma? Ibu Wati membuka rantangnya dengan bangga di meja makan kami yang sudah tertata rapi. Sop buntut. Mama tahu kamu suka banget. Ini Mama bikin yang resep eyang kamu. Yang asli, pakai kayu manis. Aku membeku. Duniaku berhenti berputar. Mas Bima melihat kerantang ibunya, lalu ke meja yang sudah kusiapkan. Ada sepersekian detik keraguan di matanya.
Aku menahan napas, berdoa. Lalu dia tertawa. Tawa canggung. Wah, pas banget. Kebetulan. Rania juga masak. Oh, ya. Ibu Wati melirik ke panciku di atas meja saji dengan pandangan meremehkan. Masak apa dia? Ya sudah, Bima. Makan punya mama dulu. Mumpung masih panas. Sop buntut mama ini juaranya. Kan? Mas Bima mengangguk cepat. Iya, bener. Sop buntut mama memang gak ada lawan. Dia duduk, mengambil mangkuk bersih, bukan mangkuk yang sudah kusiapkan, dan langsung menyendok sop buntut dari rantang ibunya. Dia bahkan tidak melirik sop buntut bakarku. Ah, ini baru masakan rumah yang asli, katanya di sela-sela kunyahannya. Matanya terpejam menikmati. Ibu Wati tersenyum puas, duduk di seberang Mas Bima, di kursi yang seharusnya untukku. Aku masih berdiri di sana, mematung. Sop buntut bakarku masih panas di meja saji. Asapnya mengepul perlahan, tapi tidak ada yang peduli. Wanginya yang tadi memenuhi ruangan kini kalah oleh aroma sop buntut. Asli, buatan mama. Malam itu, aku tidak makan. Aku duduk di sofa, mendengarkan mereka berdua tertawa di meja makan, membahas betapa enaknya masakan Ibu Wati. Aku bukan lagi nyonya di rumah ini. Aku bahkan bukan juru masak. Aku hanya penonton. Malam-malam setelah insiden sop buntut itu terasa hampa. Aku menarik diri. Aku berhenti berusaha di dapur. Untuk apa? Aku akan menghabiskan waktu berjam-jam memasak. Hanya untuk melihat suamiku melahap masakan ibunya yang datang tepat pada jam makan malam. Jadi, aku menyerah. Aku membiarkan Ibu Wati menang. Aku membiarkan dapur itu menjadi miliknya. Aku hanya akan memasak sarapan, telur ceplok dan roti panggang, sesuatu yang terlalu sederhana untuk beliau kritik. Selebihnya, aku akan memesan makanan online, atau pasrah menunggu rantang sore hari. Mas Bima tampaknya tidak menyadari perubahanku. Atau mungkin dia sadar, tapi dia lega. Baginya, masalah dapur sudah selesai. Ibunya senang. Dia pun kenyang. Semua baik-baik saja. Tapi bagiku, tidak ada yang baik-baik saja. Menyerahnya aku di dapur berarti aku punya terlalu banyak waktu luang. Aku membersihkan rumah yang sudah bersih, karena Ibu Wati akan mengomel jika melihat setitik debu. Aku menatap perabot yang akan dipindahkan lagi olehnya esok hari. Aku, Rania, lulusan sastra Inggris dengan predikat cum laude, kini terasa seperti pajangan hidup yang tidak berfungsi di rumahku sendiri. Aku bosan. Lebih dari itu, aku merasa tidak berharga. Aku butuh pegangan. Sesuatu yang menjadi milikku. Sesuatu yang tidak bisa disentuh atau diambil alih oleh Ibu Wati. Pekerjaan. Sebelum menikah, aku bekerja sebagai copywriter junior di sebuah agensi digital. Aku menyukainya. Aku rindu denyut kreatif. Rindu tenggat waktu. Rindu memiliki penghasilan sendiri. Suatu sore, aku membuka laptopku dan melihat email dari Sinta, sahabatku yang masih bekerja di sana. Ran, bos nanyain lo terus. Ada klien besar masuk. Kita butuh copywriter baru. Balik. Yuk. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Ini kesempatanku. Aku mempersiapkan diri sepanjang hari. Aku akan membicarakannya dengan Mas Bima secara baik-baik. Aku akan menyajikannya sebagai kabar baik untuk kita. Malam itu, rantang Ibu Wati berisi gulai ikan. Aku hanya makan sedikit nasi dengan kuahnya. Setelah Ibu Wati pulang, setelah memastikan Mas Bima menghabiskan porsinya dan memijat pundak putranya, aku memberanikan diri. Mas Bima sedang bersantai di sofa, menonton televisi. Aku duduk di sebelahnya, menyentuh lengannya dengan lembut. Mas, ujarku pelan. Aku, tadi dapat email dari Sinta. Sinta teman kamu? Kenapa dia? Agensinya lagi butuh copywriter baru. Dia nawarin aku buat kerja lagi. Aku menahan napas. Aku mau, Mas. Aku kangen kerja. Lagian, kalau aku kerja, kita bisa nabung lebih cepat buat beli mobil baru yang Mas pengen itu, kan?
Mas Bima langsung terdiam. Dia mematikan suara televisi. Ekspresinya yang santai berubah menjadi kaku. Kerja. Ulang ya. Iya. Jam kerjanya fleksibel. Kok? Aku. Nanti kita bicarakan lagi. Ya. Potongnya cepat. Terlalu cepat. Mas lagi pusing. Kerjaan di kantor lagi banyak. Dia menyalakan kembali suara televisi, memberi sinyal bahwa diskusi ditutup. Aku merasa kecewa, tapi aku mencoba mengerti. Mungkin waktunya tidak tepat. Aku akan menunggu. 2 hari berlalu. Aku mencoba mengangkat topik itu lagi. Dia menghindar lagi. Nanti, sayang, aku belum sempat mikir. Sabtu pagi, aku tidak tahan lagi. Aku sudah muak digantung. Dia sedang mencuci mobil di teras. Aku menghampirinya. Mas, kita perlu bicara soal kerjaan aku. Sinta butuh jawaban minggu ini. Mas Bima menghentikan gerakan mengelapnya. Dia menghela napas panjang, seperti menanggung beban berat. Dia tidak menatapku. Matanya menatap kap mobil yang basah. Sayang, aku udah pikirin soal kamu kerja. Katanya pelan. Aku berdebar penuh harap. Jadi boleh. Dia berdeham. Aku juga udah diskusi sama mama soal ini. Tubuhku membeku. Rasanya seperti ada es yang menjalar di punggungku. Diskusi sama mama? Untuk apa? Ini urusan rumah tangga kami. Ini urusan karierku. Dan kami rasa, lanjutnya, kayaknya lebih baik kamu fokus di rumah aja dulu, sayang. Kata itu menggantung di udara. Kami. Suaraku bergetar. Nyaris tidak terdengar. Maksud Mas, kami, itu siapa? Mas Bima akhirnya menatapku, dengan pandangan memelas, seolah aku yang membuatnya sulit. Ya, aku sama mama. Rasanya seperti ada yang menamparku. Kenapa Mas harus diskusi sama mama? Aku istrimu. Kenapa Mas nggak diskusi sama aku? Loh, kan mama lebih berpengalaman, Ran. Nadanya mulai defensif. Maksud mama itu baik. Beliau bilang, kalau kamu kerja, nanti rumah ini siapa yang urus? Nanti kamu capek. Nanti kalau tiba-tiba hamil, repot urus cutinya. Lagian, apa kata orang nanti? Kayak gaji Mas nggak cukup aja sampai istri harus kerja. Semua alasan itu terasa seperti tameng rapuh yang menyembunyikan alasan sebenarnya. Ini bukan soal cukup atau nggak cukup, Mas. Ini soal aku. Aku bosan. Aku merasa nggak berguna. Air mataku mulai menggenang. Ini hidup aku. Kenapa mama yang harus memutuskan aku boleh berkarier atau tidak? Kenapa sih kamu selalu negatif thinking sama mama? Suara Mas Bima meninggi. Persis seperti nada ibunya saat mengkritik. Mama itu cuma kasih masukan demi kebaikan kita. Kamu seharusnya bersyukur punya mertua yang perhatian. Perhatian atau mengontrol, Mas? Desisku tajam. Tuh, kan? Kamu mulai lagi. Dia melempar kain lap ke ember dengan marah. Aku capek, Ran. Aku kerja seharian. Pulang ke rumah cuma mau tenang. Tapi kamu selalu cari masalah sama mama. Kapan kamu mau belajar dewasa? Dia meninggalkanku di teras, masuk ke rumah, dan membanting pintu. Aku terduduk di bangku taman kecil kami, menangis tanpa suara. Dewasa? Aku merasa seperti anak kecil yang baru saja dimarahi karena mempertanyakan aturan orang tua. Kami rasa. Kata itu terus terngiang. Selama ini aku berpikir aku menikah dengan Mas Bima. Aku salah. Aku baru sadar. Kami, dalam pernikahan ini bukanlah aku dan dia. Kami, adalah dia dan ibunya. Aku adalah orang ketiga. Malam itu, suasana rumah dingin. Mas Bima tidak berbicara padaku. Dia mengurung diri di ruang kerja kecilnya. Beralasan ada lemburan. Aku tahu dia bohong. Hatiku hancur. Tapi juga marah. Kemarahan dingin yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku butuh udara. Aku butuh bukti bahwa aku tidak gila. Bahwa perasaanku ini valid. Aku masuk ke ruang kerja. Mas Bima sedang di kamar mandi.
Meja kerjanya berantakan. Tumpukan kertas, map, dan buku catatan. Mataku tertuju pada sebuah buku agenda tebal. Tersembul dari dalamnya, selembar amplop bank berwarna biru. Bukan dari bank yang kami gunakan untuk rekening gaji bersama. Ini bank lain. Tanganku bergetar. Aku tidak seharusnya lancang. Tapi dorongan itu lebih kuat dari rasa sopan santunku. Aku menarik amplop itu. Itu adalah rekening koran. Atas nama Bima Prastyo dan Watu Handayani. Jantungku serasa diremas. Dan, bukan atau, ini rekening gabungan. Aku menelan ludah, membuka lipatannya. Ini bukan rekening koran lama. Ini laporan bulan lalu. Setelah kami menikah, mataku menelusuri transaksi-transaksinya. Ada transfer rutin, uang bulanan mama. Tapi ada juga transaksi-transaksi aneh. Pembayaran furnitur ruang tamu. DP cicilan rumah. Oh, bukankah kami membayar DP itu dari tabungan bersama kami? Aku mengecek saldonya. Jumlahnya besar. Sangat besar. Jauh lebih besar dari sisa tabungan bersama kami. Lalu aku melihatnya. Transaksi masuk. 3 hari setelah hari pernikahan kami. Sejumlah besar uang ditransfer dari rekening gaji Mas Bima ke rekening gabungan ini. Kepalaku pusing. Aku ingat dengan jelas. Sejelas kristal. Sore hari sebelum akad nikah, Mas Bima memegang tanganku. Sayang, rekening gabunganku sama mama sudah Mas tutup. Kok, sekarang Mas cuma punya rekening sama kamu? Semua transparan. Dia berbohong. Dia tidak pernah menutupnya. Dia malah mengisinya. Selama ini, saat aku pikir kami sedang hemat, saat aku pikir kami sedang membangun bersama, Mas Bima dan ibunya mengelola keuangan kami yang sebenarnya. Aku, istrinya, hanya diberi uang belanja harian dari sisa-sisanya. Aku bukan partner. Aku bahkan bukan karyawan. Aku adalah tanggungan. Aku mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Cepat-cepat aku mengembalikan surat itu ke tempatnya. Seolah itu adalah bara api. Aku berjalan keluar ruangan. Kakiku lemas. Mas Bima menatapku bingung. Kamu ngapain di ruang kerjaku? Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan ke kamar tidur kami. Aku mengunci pintu. Aku menatap pantulan diriku di cermin meja rias. Wajahku pucat. Mataku kosong. Kami. Bisikku pada bayanganku. Sekarang aku mengerti. Aku bukan hanya tidak punya kuasa atas dapur. Aku tidak punya kuasa atas karierku. Dan ternyata, aku juga tidak punya kuasa atas uang suamiku sendiri. Aku adalah korban. Dan mereka berdua adalah pelakunya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk gemetar di depan meja rias, memandangi pantulan diriku yang hancur. Suara gemericik air dari kamar mandi telah lama berhenti. Hening. Lalu, gagang pintu kamar tidur kami bergerak. Turun. Tertahan. Terkunci. Tok tok tok. Rania. Suara Mas Bima terdengar teredam dari balik pintu. Sayang, kamu kenapa kunci pintunya? Aku tidak menjawab. Napasku tercekat di tenggorokan. Rania, buka pintunya. Kamu jangan kayak anak kecil, deh. Nada suaranya mulai tidak sabar. Perlahan, aku bangkit. Kakiku terasa seperti jeli. Aku berjalan ke pintu dan membuka kuncinya. Mas Bima berdiri di sana. Rambutnya masih basah, mengenakan kaos oblong. Wajahnya menunjukkan kekesalan, tapi berubah bingung saat melihat ekspresiku. Kamu kenapa, sih? Pucat banget. Kayak lihat hantu. Aku menatapnya. Laki-laki yang kunikahi. Laki-laki yang berjanji di depan ayahku. Laki-laki yang tersenyum begitu manis di hari pernikahan kami. Pembohong. Kenapa Mas bohong? Suaraku keluar lebih kuat dari yang kuduga. Dingin dan stabil. Keningnya berkerut. Bohong? Bohong apa? Rekening. Desisku. Rekening Mas sama Mama. Ekspresi Mas Bima berubah dalam sekejap. Dari bingung, menjadi kaget, lalu menjadi marah.
Kemarahan yang dingin dan gelap yang belum pernah kulihat. Kamu, katanya pelan, suaranya mengancam. Bongkar-bongkar meja kerja Mas. Itu nggak penting, seruku. Air mata frustrasi akhirnya tumpah. Yang penting Mas bohong sama aku. Tepat sebelum kita nikah, Mas bilang rekening itu ditutup. Mas bilang kita bakal transparan. Tapi apa? Mas malah transfer uang gaji Mas ke sana. Di belakang aku. Dia tidak tampak bersalah. Dia tampak murka karena tertangkap. Kamu lancang ya, Rania. Itu area pribadi Mas. Area pribadi? Aku istrimu. Kita seharusnya nggak punya area pribadi. Soal keuangan. Dan apa itu? Pembayaran furnitur? DP rumah? Jadi selama ini Mas bayar semuanya dari rekening itu? Terus uang tabungan bersama kita itu apa? Cuma sandiwara. Jaga mulut kamu. Bentaknya. Itu rekening buat mama. Wajar dong anak laki-laki bakti sama ibunya. Mas satu-satunya harapan mama. Emang kamu mau lihat mama hidup susah? Bukan itu masalahnya. Jeritku. Putus asa. Aku nggak pernah ngelarang Mas kasih uang ke mama. Nggak pernah. Masalahnya itu Mas bohong. Mas sembunyiin dari aku. Mas bikin aku kelihatan kayak orang bodoh. Mas nggak bohong. Mas cuma nggak bilang. Itu sama aja, Bima. Beda. Dia maju selangkah, menatapku tajam. Mas lakuin ini biar kamu nggak pusing. Biar kamu tenang. Tapi kamunya apa? Nggak bisa lihat suami tenang sedikit. Curigaan terus. Kamu yang bikin rumah tangga ini nggak tenang. Kamu yang selalu cari masalah sama mama. Aku terhuyung mundur. Seolah dia baru saja menamparku. Aku yang bikin tidak tenang? Mas sadar nggak sih ngomong apa? Mas sadar. Kamu yang nggak sadar. Suaranya semakin tinggi. Sejak kamu datang, kamu itu berusaha misahin Mas dari mama. Kamu cemburu sama mama. Padahal mama itu tulus sayang sama kita. Kamu harusnya bersyukur. Rania, bersyukur. Dia membanting pintu ruang kerja. Bra, malam itu, kami tidur saling memunggungi. Ranjang yang biasanya terasa hangat dan aman, kini terasa seperti bongkahan es yang luas. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Baginya, masalah selesai. Aku yang salah karena telah lancang. Keesokan harinya adalah neraka yang sunyi. Mas Bima berangkat kerja tanpa pamit. Hanya meninggalkan secangkir kopi yang tidak disentuhnya. Aku sendirian di rumah yang terasa seperti penjara. Aku menatap ponselku. Tanganku gatal ingin menelepon Sinta, sahabatku. Aku perlu bicara. Aku perlu validasi bahwa aku tidak gila. Bahwa apa yang kurasakan ini nyata. Jemariku mengetik dengan cepat. Sin, lo sibuk? Gue kayaknya dalam masalah besar. Baru saja aku akan menekan tombol, kirim. Aku mendengar suara kunci di pintu depan. Ceklek. Jantungku mencelos. Mas Bima, bukankah dia sudah berangkat? Dia masuk. Masih dengan pakaian kerjanya. Wajahnya keras. Ketinggalan dompet, katanya singkat, tanpa menatapku. Dia berjalan cepat ke kamar. Aku buru-buru meletakkan ponselku di meja makan, dengan layar menghadap ke bawah. Aku terlalu panik. Dia kembali dari kamar, dompet di tangannya. Saat melewati meja makan, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Sinta. Dia membalas pesanku yang tadi sudah terkirim. Masalah apa, Ran? Lo diapain? Mata Mas Bima yang tajam langsung menangkap layar yang menyala itu. Gerakannya berhenti. Masalah apa, Rania? Tanyanya dingin. Bukan apa-apa, sahutku cepat. Berusaha meraih ponselku. Tapi tangannya lebih cepat. Dia menyambar ponselku. Mataku membelalak ngeri. Mas, balikin. Dia tidak peduli. Dia membuka ruang obrolanku dengan Sinta. Dia membaca pesanku. Dia membaca balasan Sinta. Wajahnya memerah. Urat di pelipisnya menonjol.
Jadi ini kelakuan kamu di belakang Mas? Desisnya. Kamu jelek-jelekin suami kamu sendiri? Kamu buka aib rumah tangga kita ke orang luar. Aku cuma butuh teman bicara. Mas, aku bingung. Bingung? Dia tertawa sinis. Kamu itu bukan bingung. Kamu itu mau bikin Mas kelihatan jahat. Kamu mau bikin Mama kelihatan kayak monster. Kamu mau semua orang kasihan sama kamu. Dia menggenggam ponselku erat. Dengar. Ya. Masalah rumah tangga itu selesaikan di dalam rumah. Bukan diumbar-umbar. Kamu mau bikin malu keluarga kita. Keluarga siapa? Keluarga Mas. Keluarga kita. Bentaknya. Dan terutama, jangan bikin malu Mama. Mama itu udah tua. Beliau punya darah tinggi. Kalau sampai beliau dengar menantunya ngeluhin dia kemana-mana, beliau bisa sakit. Kamu mau tanggung jawab kalau Mama kenapa-kenapa? Lagi-lagi Mama. Selalu Mama. Ibunya dijadikan tameng untuk setiap perilakunya yang menyakitkan. Terus aku harus gimana? Suaraku pecah. Aku harus diam aja? Pura-pura bahagia? Pura-pura semuanya baik-baik aja padahal aku dibohongin? Padahal aku nggak diizinin kerja? Padahal aku... Cukup. Potongnya. Mas capek dengar keluhan kamu terus. Dia menatapku. Matanya menyiratkan sebuah keputusan. Mungkin Mama benar. Katanya. Kamu itu belum dewasa. Kamu belum bisa pegang tanggung jawab. Kamu terlalu boros emosi. Dan boros uang. Boros uang? Apa maksud Mas? Ini. Dia merogoh sakunya. Mengeluarkan dompetnya. Dan melempar selembar struk ke meja. Struk dari kartu kredit tambahan yang dia berikan padaku. Kamu beli buku? 300.000? Kamu beli skincare? 500.000? Kamu sadar nggak sih kita ini lagi banyak cicilan? Kamu nggak ngehargain kerja keras Mas. Aku terdiam. Buku itu kubeli minggu lalu. Untuk mengisi hari-hari kosongku. Skincare itu kubeli karena tabunganku sudah habis. Dan itu kebutuhan dasarku. Mulai sekarang. Katanya dengan nada final. Kartu kredit kamu. Mas pegang. Dia menjulurkan tangannya. Menunggu. Mas jangan gitu. Kasih. Atau Mas blokir sekarang juga. Dengan tangan gemetar. Aku mengambil dompetku dan menyerahkan satu-satunya pegangan finansialku. Bagus. Katanya. Biar kamu belajar. Mulai bulan depan. Mas kasih kamu uang cash mingguan. Cukup buat belanja sayur. Nggak lebih. Dia memasukkan kartu kreditku ke dompetnya. Dan soal teman-teman kamu. Lanjutnya, sambil memegang ponselku. Untuk sementara, lebih baik kamu fokus dulu benerin rumah tangga. Nggak usah banyak curhat-curhat nggak jelas. Dia tidak mengembalikan ponselku. Dia memasukkannya ke saku celananya. Mas, itu ponsel aku. Mas pinjam. Nanti malam Mas balikin. Katanya, Mas mau hapus omong kosong yang kamu kirim ke Sinta. Biar dia nggak mikir yang macam-macam. Dia berbalik dan pergi. Kali ini, dia benar-benar pergi. Aku terduduk lemas di kursi makan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, aku telah kehilangan suaraku. Aku kehilangan hakku atas pekerjaanku. Aku kehilangan hakku atas keuanganku. Dan sekarang, aku kehilangan aksesku ke dunia luar. Aku terisolasi. Aku menatap jam dinding. Pukul 9 pagi. Rumah ini sunyi senyap. Aku sendirian. Tanpa uang. Tanpa ponsel. Aku adalah tahanan di rumahku sendiri. Jam di dinding terus berdetak. Suaranya terdengar memekakan di dalam rumah yang sunyi. Pukul 10 pagi. Pukul 11. Pukul 12. Aku tidak bergerak dari kursi makan. Aku menatap pintu, berharap Mas Bima akan kembali dan berkata ini semua hanya lelucon. Bahwa dia keterlaluan dan dia minta maaf. Tapi dia tidak datang. Perutku melilit. Tapi bukan karena lapar. Itu adalah rasa takut. Rasa hampa yang begitu pekat hingga aku merasa sulit bernapas. Aku adalah seorang istri, di rumahku sendiri.
Namun aku tidak punya uang sepeser pun. Aku tidak punya ponsel untuk menghubungi ibuku, atau Sinta, atau bahkan memesan ojek online untuk kabur. Aku benar-benar terputus. Aku mencoba menyalakan televisi. Semua acara terasa seperti ejekan. Keluarga bahagia, wanita karir yang sukses, komedi ringan. Aku mematikannya. Aku berjalan ke kamar, mencoba tidur. Tapi mataku menolak terpejam. Setiap suara di luar jendela membuatku terlonjak. Apa yang akan kulakukan saat Ibu Wati datang nanti sore? Apa Mas Bima akan menceritakan semuanya? Apa aku akan dipermalukan di depan mertuaku sendiri? Pukul 4 sore. Aku mendengar suara mobil. Bukan mobil Mas Bima. Tapi aku mendengar suara pintu depan terbuka. Ceklek. Lalu suara yang paling kutakuti. Assalamualaikum. Bima. Rania. Ibu Wati. Aku panik. Bagaimana dia bisa masuk? Mas Bima pasti memberinya kunci cadangan. Tentu saja. Rumah ini bukan lagi milikku. Bahkan kuncinya pun bukan privasiku. Aku cepat-cepat bangkit dari tempat tidur. Merapikan rambutku yang kusut. Aku belum mandi. Mataku pasti bengkak dan merah. Aku keluar kamar dengan langkah ragu. Ibu Wati berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling. Hari ini dia tidak membawa rantang. Dia menatapku dari atas ke bawah. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Justru kasihan. Tatapan kasihan yang dibuat-buat. Ya Allah, Rania, kamu kenapa, nak? Suaranya lembut, penuh keprihatinan palsu. Kamu sakit? Kok? Kelihatannya berantakan sekali. Aku hanya diam, memeluk diriku sendiri. Tadi Bima telepon Mama. Lanjutnya, sambil berjalan ke arahku dan menyentuh dahiku seolah mengecek suhu. Dia khawatir sekali. Katanya kamu lagi kurang sehat. Kamu lagi sensitif. Ya, nak. Kurang sehat. Sensitif. Jadi itu skenario yang mereka gunakan. Aku yang dibuat seolah-olah sedang tidak stabil secara emosional. Mama ngapain kesini? Tanyaku lirih. Loh, Mama disuruh Bima nengokin kamu. Dia takut kamu sendirian di rumah. Suamimu itu sayang sekali sama kamu. Ran, khawatir. Dia mulai berkeliling. Matanya yang tajam memindai setiap sudut. Dia menyentuh debu tipis di atas meja kopi. Dia melihat piring sarapanku yang masih tergeletak di wastafel dapur. Aduh, kamu pasti nggak sempat beres-beres. Ya, karena nggak enak badan. Katanya, nadanya masih manis, tapi penuh sindiran. Ya sudah, biar Mama yang bereskan. Kamu duduk aja. Istirahat. Dia tidak menunggu jawabanku. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja. Dia mencuci piringku, mengelap meja, menata bantal sofa. Dan dia melakukannya sambil terus bicara. Mama paham, kok. Jadi pengantin baru itu capek. Banyak penyesuaian. Apalagi kamu kan belum terbiasa mengurus rumah. Makanya, kalau Bima kasih masukan itu didengarkan. Suami itu pemimpin. Ran. Surgamu itu di telapak kaki suami. Aku terduduk di kursi makan, tempat yang sama di mana aku membeku tadi pagi. Aku hanya bisa menontonnya mengambil alih rumahku sekali lagi. Kali ini dengan jubah penyelamat. Bima itu anak yang baik. Lanjutnya, suaranya kini terdengar dari dapur. Dari kecil dia itu penurut. Nggak pernah bikin Mama susah. Dia kerja keras itu buat siapa? Ya buat kamu. Biar kamu hidup enak. Makanya, kamu sebagai istri harusnya bersyukur. Dia kembali ke ruang tamu, membawa segelas air putih untukku. Nih, minum dulu. Biar tenang. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Dengar Mama. Ya, nak. Dia duduk di seberangku, menatapku dengan tatapan seorang penasihat bijak. Jadi istri itu jangan neko-neko. Nggak usah mikirin kerja. Nggak usah mikirin mau ini itu. Fokus aja layani suami. Dengerin apa kata suami. Kalau suami bilang A, ya kamu A. Lihat, kan? Kalau kamu nurut, rumah tangga pasti adem ayem.
Bima pasti makin sayang. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena marah dan frustrasi yang tak tersalurkan. Aku ingin berteriak bahwa suaminya pembohong, bahwa mereka berdua telah merampas segalanya dariku. Tapi melihat tatapan tenangnya, aku tahu itu percuma. Dia akan membalikan semua kata-kataku. Dia akan bilang aku tidak bersyukur. Dia akan bilang aku sedang emosi. Nah, kan nangis, desahnya, seolah aku adalah anak kecil yang cengeng. Sudah, kamu itu cuma kecapean. Makanya gampang sensitif. Nanti juga baikan. Pukul 6:30, suara mobil Mas Bima terdengar. Dia masuk dengan wajah khawatir yang dibuat-buat. Sayang, kamu nggak apa-apa? Mama udah di sini. Dia menghampiriku, memelukku di depan ibunya. Pelukan yang terasa dingin dan kosong. Kamu bikin Mas khawatir aja. Mas telepon-telepon dari tadi nggak diangkat. Tentu saja, karena ponselku ada di sakunya. Sudah, Bima. Rania cuma kecapean, kata Ibu Wati, mengambil tasnya. Ini rumah juga sudah Mama bereskan. Mama juga sudah masak sup ayam di dapur buat kalian makan malam. Aduh, Mama makasih banyak, ya, kata Mas Bima, penuh rasa terima kasih. Untung ada Mama. Bima nggak tahu deh kalau nggak ada Mama. Sama-sama. Sudah tugas Mama, katanya. Ran, Mama pulang dulu, ya. Jangan banyak pikiran. Ingat kata Mama tadi. Setelah ibunya pulang, Mas Bima melepaskan pelukannya. Wajah khawatirnya lenyap, berganti dengan ekspresi datar dan lelah. Kamu sudah makan? Tanyanya. Aku menggeleng. Ya sudah, ayo makan. Mama sudah masakin sup ayam. Dia berjalan ke meja makan, seolah tidak ada apa-apa. Seolah pagi tadi dia tidak merampas kartu kredit dan ponselku. Seolah dia tidak menuduhku gila. Kami makan dalam diam. Sup ayam itu terasa seperti abu di mulutku. Selesai makan, dia meletakkan sesuatu di meja. Ponselku. Nih, katanya. Mas sudah hapus chat kamu yang gak penting itu. Aku mengambil ponselku. Jantungku berdebar. Ku buka. Benar saja. Seluruh riwayat obrolanku dengan Sinta hilang. Dihapus bersih. Lalu, dia mengeluarkan beberapa lembar uang 50 ribuan dari dompetnya. 300 ribu rupiah. Ini uang belanja buat seminggu, katanya. Cukup, kan? Kamu nggak perlu beli buku atau skincare mahal-mahal lagi. Fokemat. Dia meletakkan uang itu di meja, di sebelah ponselku. Rasanya seperti tunjangan. Uang saku untuk anak sekolah. Hinaan yang terbungkus rapi dalam kata, hemat. Aku menatap ponselku. Kini aku memilikinya kembali. Tapi apa gunanya? Aku tahu, mulai sekarang, dia akan memeriksanya. Dia dan ibunya telah memenangkan perang ini. Aku kini punya ponsel, tapi aku kehilangan suaraku. Aku ada di rumahku, tapi aku merasa seperti tamu yang tidak diinginkan. Aku menatap suamiku yang sedang asyik menonton televisi, seolah hari ini adalah hari biasa. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai ragu. Apa aku yang salah? Apa aku yang berlebihan? Apa aku memang istri yang tidak bersyukur? Apa aku memang sensitif dan belum dewasa? Mereka berdua, dengan begitu kompak, telah menanamkan benih keraguan itu di kepalaku. Dan malam itu, di tengah kesunyian rumah kami, benih itu mulai berakar. Minggu-minggu berikutnya berlalu dalam kabut yang aneh. Rumah kami, secara paradoks, menjadi adem ayem, seperti yang selalu didengungkan Ibu Wati. Aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku bangun pagi, membuatkan Mas Bima sarapan, roti dan telur, sesuai batas kemampuanku yang diizinkan. Aku tersenyum saat dia berangkat kerja. Aku membersihkan rumah. Debu yang menjadi musuh bebuyutan Ibu Wati kini menjadi temanku. Aku menyibukkan diri dengan kain lap dan sapu, menjadikannya alibi untuk pikiranku yang bekerja keras. Aku menjadi istri yang penurut.
Saat Mas Bima pulang, aku menyambutnya dengan teh hangat. Saat dia mengeluh soal pekerjaan, aku mendengarkan. Saat dia ingin keintiman, aku tidak menolak. Aku hanya mematikan lampu, memejamkan mata, dan memikirkan hal lain. Aku berhenti mempertanyakan soal keuangan. Aku berhenti meminta izin untuk bekerja. Aku berhenti menyebut nama Sinta. Sebagai gantinya, aku melakukan hal yang tak terduga. Aku mendekati Ibu Wati. "Mama," ujarku suatu sore saat dia datang membawa, lagi-lagi, rantang, padahal aku sudah memasak. "Mas Bima bilang sambal terasi Mama enak sekali. Rania boleh minta resepnya?" Mata Ibu Wati membelalak kaget, lalu bersinar penuh kemenangan. "Oh, tentu saja, Nak. Sini, Mama ajari. Memang susah, sih, bikin sambal seenak buatan Mama. Tangannya harus pas." Aku berdiri di sampingnya di dapurku, melihatnya mengulek cabai, dan aku mengangguk-angguk patuh. "Iya, Ma. Makasih, ya." Mas Bima senang bukan kepalang. "Nah, gitu dong, sayang," katanya malam itu, memelukku. "Akurkan sama Mama?" Mas jadi tenang kerjanya. "Ternyata kamu bisa dewasa juga." "Desa," kata itu lagi. Bagi mereka, dewasa adalah sinonim dari patuh. Dewasa adalah diam dan menerima. Aku tersenyum padanya. "Iya, Mas. Maafin aku yang kemarin-kemarin. Ya, aku cuma stres aja." Dia mencium keningku. "Sudah, Mas maafin. Yang penting kamu sadar." Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir aku telah patah. Mereka salah. Aku tidak patah. Aku sedang mengumpulkan kepingan diriku dalam diam. Dan kepingan itu dimulai dari uang Rp300.000 per minggu. Uang, jajan, yang dia berikan padaku. Yang seharusnya cukup untuk belanja sayur seminggu. Itu adalah hinaan. Tapi aku mengubahnya menjadi senjata. Aku mulai berhitung dengan cermat. Jika aku pergi ke pasar induk di pagi buta, bukan ke supermarket atau tukang sayur kompleks, aku bisa dapat harga sepertiga lebih murah. Aku akan berbohong pada Mas Bima, bilang aku ingin jalan pagi. Lalu aku berjalan kaki 3 kilometer ke pasar induk. Aku berhenti membeli dada ayam. Aku membeli ceker dan leher, membuat kaldu. Aku membeli tahu dan tempe. Aku membeli sayur-sayur yang hampir layu tapi masih bagus, yang dijual obral. "Wah, masakan kamu sederhana tapi enak, Ran," puji Mas Bima. "Dan hemat. Istri idaman." Aku hanya tersenyum. Minggu pertama, aku berhasil menabung Rp70.000. Minggu kedua, Rp90.000. Minggu ketiga, Rp85.000. Aku menyimpan uang itu di tempat yang aku tahu tidak akan pernah mereka sentuh. Aku memiliki satu set buku puisi klasik bersampul tebal yang kubawa dari rumah orang tuaku. Buku-buku yang dianggap Mas Bima aneh dan nggak berguna. Aku menyelipkan lembaran-lembaran uang kusut itu di antara halaman-halaman. To Kill a Mockingbird. Ironis. Aku sedang belajar membunuh kepatuhanku. Pengawasanku mulai melonggar. Mas Bima, yang melihatku begitu patuh dan hemat, mulai jarang mengecek ponselku. Dia masih membawanya sesekali saat aku tidur. Tapi aku tahu dia tidak menemukan apa-apa. Aku sudah menghapus semua kontak temanku, kecuali Sinta. Tapi aku mengubah namanya di kontakku menjadi Mbak Anik, tukang jamu. Aku tidak pernah menghubunginya. Aku hanya perlu tahu nomornya aman di sana. Aku menelpon ibuku seminggu sekali, dari loudspeaker, seperti yang diminta Mas Bima. "Rania, kamu baik-baik aja, Nak?" Suara ibuku selalu terdengar cemas. "Baik, Bu. Baik sekali." Jawabku dengan nada riang yang terlatih. "Mas Bima juga baik. Mama mertua perhatian sekali." Perhatian. Ya, itu kata yang tepat. Aku hidup dalam kepura-puraan ini selama hampir 2 bulan. Setiap hari adalah pertunjukan. Aku adalah aktris terbaik di panggung rumah tanggaku sendiri. Hingga suatu malam,
Mas Bima pulang dengan kabar gembira. Sayang, Mas dapat tugas ke Surabaya. 3 hari, Rabu sampai Jumat. Jantungku berhenti berdetak sedetik. 3 hari. Wah, Mas hebat, kataku, memaksakan senyum. Dan tebak, lanjutnya. Mama juga hari Rabu itu mau ada gathering arisan sekompleks. Katanya sih sampai sore banget. Kamu bakal sendirian di rumah seharian. Nggak apa-apa, kan? Aku menatapnya. Mataku pasti berkilat. Tapi dia tidak melihatnya. Dia terlalu sibuk dengan dunianya. Sendirian. Seharian. Tanpa Mas Bima. Tanpa Ibu Wati. Nggak apa-apa, Mas. Kataku lembut. Mas hati-hati aja di Surabaya. Nanti aku di rumah aja. Istirahat. Nah, gitu dong. Istri pintar. Malam itu, setelah Mas Bima tidur mendengkur, aku berjingkat ke rak buku. Kubuka buku puisiku. Uang yang terkumpul sudah lebih dari 600.000 rupiah. Lebih dari cukup untuk tiket kereta pulang pergi ke Jakarta dan ongkos ojek. Aku akan pergi ke kantor Sinta. Aku akan menemuinya. Aku tidak bisa menelponnya. Aku tidak bisa mengiriminya pesan. Aku harus datang langsung. Aku harus menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir, kepada satu orang yang aku tahu akan percaya padaku. Hari Rabu pagi, aku menyiapkan kemeja Mas Bima. Aku membuatkannya sarapan. Aku mencium tangannya saat dia berpamitan menuju bandara. Hati-hati, Mas. Iya, sayang. Kamu baik-baik di rumah. Ya, jangan kemana-mana. Kalau ada apa-apa, telepon Mama. Tapi Mama lagi arisan. Ya sudah. Telepon Mas aja. Nanti Mas suruh satpam kompleks ngecek. Iya, Mas. Tenang aja. Pukul 8 pagi. Mobilnya hilang di tikungan. Pukul 8:30. Aku menelpon Ibu Wati. Ma, ini Rania. Cuma mau ngabarin Mas Bima sudah berangkat. Oh, iya, Nak. Ini Mama juga lagi siap-siap mau arisan. Kamu di rumah aja, ya? Nggak usah kemana-mana. Bima udah pesan gitu. Katanya dari seberang. Iya, Ma. Rania juga lagi agak nggak enak badan. Mau istirahat aja di kamar. Bagus. Ya sudah. Nanti kalau sempat Mama mampir. Tapi kayaknya sih malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menutup telepon. Jantungku berdebar begitu kencang. Rasanya seperti akan meledak dari dadaku. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang sunyi. Ini adalah pertama kalinya aku benar-benar sendirian sejak menikah. Aku berlari ke kamar. Bukan untuk istirahat. Aku membuka lemari, mengambil ransel kecilku. Kuambil uang dari dalam buku. Kuambil jilbab paling sederhana dan baju paling biasa yang kumiliki. Aku tidak memesan ojek dari depan rumah. Aku berjalan kaki ke gerbang kompleks. Lalu berjalan lagi 1 kilometer ke jalan raya. Pukul 9 pagi, aku duduk di angkot yang membawaku ke stasiun kereta. Tanganku gemetar. Tapi aku menggenggam uang itu erat-erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu apa yang akan Sinta katakan. Aku hanya tahu satu hal. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku akan keluar dari sangkarku. Perjalanan kereta selama 1,5 jam dari Bandung ke Jakarta terasa seperti seumur hidup. Jantungku tidak berhenti berdebar. Setiap kali kondektur lewat, aku menunduk. Takut entah kenapa mereka akan mengenaliku dan melaporkanku pada Mas Bima. Aku tahu itu konyol. Aku bukan buronan. Aku seorang istri yang, seharusnya, bebas pergi kemana saja. Tapi aku tidak merasa bebas. Aku merasa seperti pencuri yang kabur. Aku mematikan ponselku. Aku tidak mau mengambil risiko Mas Bima menelepon di tengah jalan, atau melacak lokasiku, meskipun aku tidak yakin dia bisa. Tapi paranoia itu sudah tertanam begitu dalam. Pukul 11 siang. Aku tiba di stasiun Gambir. Udara Jakarta yang panas dan lembab langsung menyergapku begitu aku melangkah keluar dari gerbong ber-AC. Aku memesan ojek online, bukan dengan akunku,
Tapi aku meminta tolong pada seorang ibu di stasiun untuk memesankannya dengan uang tunai. Aku terlalu takut meninggalkan jejak digital. Kantor Sinta adalah gedung pencakar langit yang berkilauan di kawasan SCBD. Aku merasa sangat kerdil. Aku, dengan jilbab kusam dan ransel kecilku, tampak seperti orang tersesat di antara para profesional muda yang berpakaian rapi. Aku mengirim pesan ke resepsionis, mengatakan aku, Mbak Anik, yang punya janji bertemu Sinta. Aku menggunakan nama samaran yang sama di ponselku. Beberapa menit kemudian, Sinta muncul dari lift. Wajahnya cerah, tapi langsung berubah bingung saat melihatku. Mbak Anik? Rania? Astaga, Ran. Dia berlari kecil ke arahku, menarikku ke sudut yang sepi di lobi. Lo ngapain di sini? Kenapa nggak bilang-bilang? Lo kenapa? Matanya memindai penampilanku yang menyedihkan. Air mataku langsung tumpah. Semua pertahanan yang kubangun berbulan-bulan runtuh seketika melihat wajah sahabatku. Sin. Ya Allah, Ran. Ayo, ikut gue. Dia tidak bertanya lagi. Dia menggandeng tanganku erat, membawaku melewati lobi, menuju kedai kopi di gedung sebelah yang tidak terlalu ramai. Dia memesan 2 minuman dan membawaku ke meja paling sudut. Oke, katanya, setelah kami duduk. Tarik napas. Cerita. Semuanya. Dari awal. Sejak chat lo yang lo hapus itu. Dan aku pun menceritakan semuanya. Aku bercerita tentang dapur. Tentang aturan nasi. Tentang sambal. Tentang bagaimana Ibu Wati mengkritik setiap senti rumahku. Aku bercerita tentang keuangan. Tentang rekening bersama yang ternyata hanya sandiwara. Tentang rekening rahasia Mas Bima dan ibunya. Aku bercerita tentang konfrontasi malam itu. Bagaimana Mas Bima tidak merasa bersalah, tapi malah marah karena aku lancang. Aku bercerita tentang gaslighting. Bagaimana dia dan ibunya kompak menyebutku sensitif, belum dewasa, dan tidak bersyukur. Aku bercerita tentang hari di mana dia merampas kartu kredit dan ponselku. Mengisolasiku. Aku bercerita tentang uang belanja 300.000 per minggu. Tentang bagaimana aku pura-pura patuh, pura-pura akur dengan Ibu Wati, hanya untuk menabung uang receh demi bisa kabur hari ini. Sinta mendengarkan tanpa menyela. Rahangnya mengeras. Gelas minumannya yang masih penuh digenggamnya begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Ketika aku selesai, aku terengah-engah, lelah setelah mengeluarkan semua racun itu. Sinta diam selama beberapa detik. Lalu dia mengembuskan napas panjang. Bangsat, desisnya. Suaranya rendah dan penuh amarah. Maaf, Ran. Tapi suami lo dan mertua lo itu bangsat. Sin, gue nggak gila, kan? Tanyaku lirih. Pertanyaan yang selama ini menghantuiku. Gue nggak berlebihan, kan? Gila. Sinta menatapku tajam. Ran, yang gila itu mereka. Lo itu korban. Lo tahu nggak sih apa yang mereka lakuin ke lo? Itu bukan masalah rumah tangga biasa. Itu abusive. Aku tersentak. Kekerasan? Mas Bima tidak pernah memukulku. Dia nggak pernah mukul gue, Sin. Kekerasan itu bukan cuma fisik, Rania, katanya gemas. Dengar, mereka ngelakuin financial abuse, kekerasan finansial. Mereka ngambil hak lo atas uang lo sendiri. Mereka ngontrol lo pakai uang. 300.000 seminggu? Itu penghinaan. Lo itu S1, Ran. Lo punya karir cemerlang sebelum lo nikah sama dia. Mereka juga ngelakuin emotional abuse. Kekerasan emosional. Gaslighting. Lanjutnya. Mereka bikin lo ragu sama kewarasan lo sendiri. Mereka bikin lo ngerasa lo yang salah. Padahal mereka yang brengsek. Mereka ngisolasi lo dari teman-teman lo. Dari keluarga lo. Itu semua pola. Ran. Itu pola kekerasan. Aku terdiam. Kekerasan. Kata itu bergema di kepalaku. Semua yang kurasakan. Takut, bingung, terisolasi, merasa tidak berharga. Semua masuk akal sekarang. Aku bukan sensitif.
Aku sedang dianiaya secara mental. Gue harus gimana, Sin? Lo harus pergi dari sana, kata Sinta tegas. Pergi? Maksud lo cerai? Gue nggak bilang cerai sekarang. Gue bilang lo harus pergi. Lo nggak aman di sana, Ran. Mental lo nggak aman. Tapi gue nggak punya apa-apa, Sin. Gue nggak punya uang. Gue nggak punya kerjaan. Lo punya gue, potong Sinta. Lo bisa tinggal di apartemen gue. Kita bisa cari cara. Kita bisa. Nggak bisa. Potongku cepat. Nggak segampang itu. Kalau gue kabur, Mas Bima pasti nyari gue. Dia bakal ke rumah ibu gue. Dia bakal bikin drama. Dan Ibu Wati. Lo nggak tahu perempuan itu. Dia bisa bikin cerita seolah-olah gue istri selingkuh atau istri durhaka yang kabur. Gue bakal habis. Sinta menghela napas, menyadari ketakutanku beralasan. Oke. Kita nggak akan gegabah. Lo benar. Kalau kita mau lawan mereka, kita harus pintar. Lebih pintar dari mereka. Gimana caranya? Kumpulin bukti, kata Sinta. Lo harus punya amunisi. Mulai sekarang, lo harus catat semuanya. Catat gimana? Dia selalu ngecek ponsel gue. Bukan di ponsel. Di tempat lain. Di buku yang lo pakai nyimpen uang. Tulis setiap hinaan. Setiap tanggal dia kasih lo uang. Setiap kali Ibu Wati nyindir lo. Tulis semua. Kalau bisa. Sinta mencondongkan tubuhnya. Lo rekam. Rekam. Pakai voice recorder di ponsel lo. Sembunyin. Rekam pas dia marah-marah. Rekam pas mertua lo ngata-ngatain lo. Itu bukti kuat, Ran. Dan satu lagi. Sinta mengeluarkan ponselnya. Foto. Foto apa? Semua. Struk belanjaan lo yang 300.000 itu. Foto dapur lo yang dibongkar. Foto apa aja yang bisa buktiin omongan lo. Terus jangan simpan di galeri. Sinta mengambil ponselku. Dia mengutak-atiknya sebentar. Gue instalin aplikasi cloud storage yang tersembunyi. Nggak akan kelihatan di menu utama. Setiap lo dapat foto atau rekaman, langsung upload ke sana. Dan kasih gue aksesnya. Biar gue yang simpan backupnya. Dia menatapku. Lo sanggup, Ran? Balik lagi ke neraka itu. Aku menatap gelas di depanku. Pikiranku berputar. Kabur sekarang adalah pilihan mudah. Tapi itu berarti aku kalah. Aku akan pergi sebagai istri durhaka, yang sensitif, dan tidak dewasa. Mereka akan menang. Mereka akan menceritakan versi mereka. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Gue sanggup, kataku. Suaraku lebih mantap. Gue akan balik. Gue akan mainin peran gue lagi. Bagus, kata Sinta, tersenyum tipis. Mainkan peranmu, Ran. Jadi istri paling patuh yang pernah ada. Sampai kita punya cukup bukti buat bikin mereka nggak bisa berkutik. Kami duduk di sana 1 jam lagi, menyusun rencana. Sinta memberiku uang tunai, 2 juta rupiah. Simpan ini di buku lo. Jangan dipakai kalau nggak kepepet banget. Ini dana darurat. Sin, makasih. Nggak usah makasih. Lo sahabat gue. Gue nggak akan biarin lo diginiin. Pukul 2 siang. Aku harus pergi. Aku harus sampai di rumah sebelum malam. Sebelum ada kemungkinan Ibu Wati pulang arisan dan mengecekku. Sinta memelukku erat di lobi. Ingat, Ran. Lo nggak sendirian. Ada gue. Dan lo nggak gila. Lo kuat. Aku mengangguk, menahan air mata. Di perjalanan pulang, aku mematikan ponselku lagi. Tapi kali ini, aku tidak merasa seperti buronan. Aku merasa seperti seorang mata-mata. Aku bukan lagi korban yang pasrah. Aku adalah seorang pejuang yang sedang menyamar, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Aku kembali ke sangkar itu, tapi kali ini, aku membawa kunci untuk membukanya dari dalam. Aku tiba kembali di rumah pukul 5 sore. 1 jam lebih cepat dari dugaanku. Jantungku masih berdebar.
Tapi bukan lagi karena takut. Itu adalah adrenalin. Aku menyalakan ponselku tepat di depan gerbang kompleks. Tidak ada panggilan tak terjawab dari Mas Bima. Bagus. Dia sibuk. Aku masuk ke rumah yang sunyi. Pukul 5. Ibu Wati pasti sedang sibuk mempersiapkan makan malam untuk dirinya sendiri di rumahnya. Aku aman. Aku segera mandi, berganti pakaian rumah, dan menyembunyikan ranselku. Aku mengambil uang 2 juta dari Sinta, menambahkannya ke tumpukan tabunganku di dalam buku, To Kill a Mockingbird. Sekarang ada lebih dari 2,5 juta rupiah terselip di sana. Dana perangku. Aku menyalakan loudspeaker dan menelepon Mas Bima. Assalamualaikum, Mas. Sapaku dengan nada manja yang kubenci. Waalaikumsalam, sayang. Gimana di rumah? Aman. Aman, Mas. Cuma agak pusing dikit dari tadi pagi. Jadi aku tidur aja seharian. Bohongku. Mas sudah makan. Percakapan basa-basi itu berlangsung 10 menit. Dia tidak curiga sama sekali. Jumat sore, dia pulang. Aku menyambutnya seolah aku adalah istri paling rindu sedunia. Aku memijat bahunya. Aku membuatkannya kopi. Aku telah kembali menjadi aktris di panggungku. Hari-hari berikutnya adalah permainan ganda yang menguras energi. Di depan, aku adalah Rania yang patuh. Aku memasak makanan sederhana, yang semakin sederhana agar tabunganku cepat terkumpul. Aku mengiyakan semua keluhan Ibu Wati. Rania, ini kenapa lantainya masih ada debu di pojok? Iya, maaf. Nanti Rania pel ulang. Kamu itu, Mas Bima pulang kerja bukannya dibikinin wedang jahe, malah kopi instan. Nggak ada usahanya. Iya, besok Rania bikinin. Tapi di belakang, aku adalah mata-mata. Ponselku kini selalu ada di saku dasterku, dengan aplikasi perekam suara menyala dalam mode senyap. Setiap kali Ibu Wati datang dan mulai menasihati, aku merekamnya. Kamu itu beruntung Bima mau. Dulu yang ngejar-ngejar dia itu anaknya dokter. Loh, kamu modal apa? Sarjana? Sarjana sekarang nganggur semua. Kalau Bima kasih uang ke Mama, kamu jangan cemburu. Itu bakti anak laki-laki. Surga dia di telapak kaki Mama. Kamu itu istri, bisa dicari lagi. Setiap rekaman, setiap hinaan, langsung kunggah ke cloud tersembunyi yang dibuatkan Sinta. Lalu kuhapus dari ponselku. Malam hari, setelah Mas Bima tidur, aku akan menyalakan lampu baca kecil. Aku mengeluarkan buku, To Kill a Mockingbird. Tapi aku tidak membacanya. Aku mengeluarkan buku catatan kecil yang kusembunyikan di dalam sampul tebalnya. Aku menulis. 15 Oktober. Mas Bima marah karena aku minta uang tambahan untuk beli pembalut. Dia bilang, kamu itu boros sekali, jadi perempuan. Total uang belanja minggu ini, 300.000. 17 Oktober. Ibu Wati datang. Bilang aku nggak becus jadi istri. Rekaman 04. 18 Oktober. Mas Bima transfer 5 juta ke rekening ibunya. Aku lihat notifikasinya di ponselnya saat dia mandi. Judulnya, Uang Jajan Mama. Uang belanja minggu ini, 250.000. Katanya, lagi hemat. Aku memotret struk belanjaanku. 3.000 perak untuk bayam. 10.000 untuk tahu tempe. Aku memotret uang 250.000 yang dia letakkan di meja makan. Aku mengunggah semuanya. Aku mengirim pesan berkode pada Mbak Anik, tukang jamu. Aku, Mbak, jamu kunyit asamnya 5 botol. Ya, Sinta, Mbak Anik siap. Sudah diterima. Aman. Bom waktu itu meledak 2 minggu setelah pertemuanku dengan Sinta. Hari Selasa siang. Mas Bima sedang di kantor. Aku sedang di dapur, mencoba mengolah sisa sayuran. Ibu Wati datang. Tanpa pemberitahuan. Tanpa rantang. Wajahnya masam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emma tumben, Emma. Mama cuma mau ngecek. Katanya ketus. Dia berjalan masuk. Matanya memindai.
Tadi Mama lihat di pos satpam. Katanya kamu kemarin pergi pakai taksi. Jantungku berdebar. Sial. Kemarin aku terburu-buru ke pasar induk dan hujan. Aku terpaksa memesan taksi. Tentu saja satpam itu melaporkannya. Iya. MA. Ke pasar. Hujan. Ke pasar? Pakai taksi? Boros sekali. Hardiknya. Uang dari Bima kamu hambur-hamburkan buat yang gak perlu. Ya? Mana? Coba Mama lihat dompet kamu. Dia berjalan ke arah kamarku. MA. Jangan. MA. Aku panik. Kenapa jangan? Kamu nyembunyiin sesuatu. Ya? Dia masuk ke kamarku. Aku mengikutinya. Perekam suara di sakuku sudah menyala. Dia mulai membuka-buka laci. Mana? Katanya Bima. Kamu dikasih 300.000 seminggu. Kok bisa naik taksi? Itu uang sisa. MA. Sisa. Dia tertawa sinis. Dia melihat kerak buku kecil di sudut kamar. Rak buku yang jarang tersentuh. Tempat buku-buku puisiku. Tempat To Kill a Mockingbird. Ini, buku-buku aneh ini, nggak ada gunanya dibaca. Mending kamu baca buku resep. Dia menarik buku itu. Dan dia, entah karena insting atau memang ceroboh, mengguncangnya. Beberapa lembar uang 100 ribuan jatuh ke lantai. Mata kami berdua tertuju pada uang itu. Lalu mata Ibu Wati membelalak. Uang? Dia merebut buku itu dari rak. Dia membukanya paksa. Dan tumpukan uang itu, 2.600.000 rupiah, berhamburan keluar. Bersamaan dengan buku catatan kecilku. Hening. Ibu Wati menatap uang di lantai. Lalu dia menatapku. Wajahnya berubah dari kaget menjadi merah padam penuh amarah. Rania, teriaknya. Uang dari mana ini? Kamu nyuri, ya? Atau kamu jual diri? Mama, jaga omongan Mama. Aku berteriak balik. Panik. Dasar perempuan gak tahu diri. Dikasih suami baik. Malah main gila di belakang. Uang siapa ini? Dia memungut buku catatan kecilku yang jatuh. Dia membukanya. Wajahnya memucat. Dia membaca catatanku. Tentang dia. Tentang Bima. Kamu. Suaranya bergetar. Dia tidak lagi berteriak. Dia menatapku seolah aku adalah iblis. Dia mengeluarkan ponselnya. Menekan nomor Bima. Bima, pulang sekarang. Suaranya histeris. Pulang. Istrimu. Istrimu dia. Ya Allah, Bima cepat pulang. Dia menutup telepon. Dia menatapku dengan kebencian murni. Kita tunggu suamimu pulang. Kita lihat apa yang akan dia lakukan sama perempuan ular kayak kamu. Kurang dari 30 menit. Suara mobil Mas Bima terdengar. Dia pasti mengebut gila-gilaan dari kantor. Bra, pintu depan dibanting terbuka. Mama. Ada apa? Mama kenapa? Itu. Ibu Wati menunjuk lantai kamar, di mana uang dan buku catatanku masih tergeletak. Tanya istrimu, uang dari mana itu? Dan lihat apa yang dia tulis di buku itu. Mas Bima masuk ke kamar. Dia melihat uang itu. Lalu dia melihat buku catatan itu. Dia memungutnya. Aku mundur, bersandar di dinding. Perekam di sakuku masih menyala. Mas Bima membaca catatanku. Tangannya gemetar. Dia membaca hinaan ibunya. Dia membaca catatannya tentang uang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah. Wajahnya mengeras menjadi topeng amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini bukan lagi anak mama yang manja. Ini adalah pria yang egonya terluka parah. Apa ini, Rania? Desisnya. Suaranya rendah dan berbahaya. Mas, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Hah? Kamu mata-matain suami kamu sendiri? Kamu catat aib keluarga kita. Itu bukan aib. Itu kenyataan. Teriakku. Keberanianku muncul entah dari mana. Itu yang kalian lakukan ke aku. Kamu nyimpen uang? Tanya ibunya.
kembali histeris. Uang dari laki-laki mana, Ran? Ngaku. Diam, Ma. Bentak Mas Bima. Dia menatapku. Uang Sinta. Aku terdiam. Dia tahu. Kamu ketemu dia, kan? Pas aku ke Surabaya. Tanyanya. Kamu bohongin aku. Kamu bilang kamu sakit. Tapi kamu ke Jakarta ketemu perempuan sialan itu, kan? Dia mengambil ponselku yang tergeletak di meja rias. Dia membantingnya ke dinding. Apalagi yang kamu sembunyiin? Dia melihat buku, To Kill a Mockingbird, di lantai. Dia mengambilnya. Merobek sampulnya. Dia tidak menemukan apa-apa lagi. Mas, dengar dulu. Kamu pikir kamu pintar, ya? Katanya, berjalan mendekat. Aku bisa mencium bau amarahnya. Kamu pikir kamu bisa hancurin aku? Hancurin Mama. Bima, usir dia. Bima, raung Ibu Wati. Perempuan ini nggak beres. Dia udah gila. Kamu mau bukti, kan? Mas Bima tertawa. Tawa yang menakutkan. Kamu mau bukti buat ngelawan aku di pengadilan? Iya. Kamu mau cerai? Dia mencengkeram lenganku. Keras. Sangat keras sampai aku meringis kesakitan. Mas, sakit. Lepas. Kamu yang mulai ini semua, Rania. Teriaknya tepat di depan wajahku. Kamu yang gak pernah bersyukur. Dikasih hati. Minta jantung. Istri macam apa kamu? Aku cuma mau hak aku, Mas. Hak? Kamu gak punya hak apa-apa di sini. Ini rumahku. Uangku. Kamu itu cuma numpang. Bima. Sudah. Usir dia. Mas Bima menatapku. Matanya menyala-nyala. Oke. Kamu mau pergi, kan? Pergi. Dia menyeretku keluar dari kamar. Mas. Lepasin. Barang-barangku. Kamu nggak punya apa-apa di sini. Dia mendorongku ke lantai ruang tamu. Dia berlari ke kamar, mengambil tasku yang kugunakan untuk ke Jakarta. Dia melemparkannya ke arahku. Keluar. Mas Bima, kamu ngusir aku. Iya, aku ngusir kamu. Perempuan nggak tahu diuntung. Pergi dari sini. Jangan pernah balik lagi. Dia membuka pintu depan lebar-lebar. Dia menarikku, mendorongku keluar hingga aku jatuh tersungkur di teras. Dan jangan harap kamu bisa dapat apa-apa dari aku. Semua buktimu. Dia mengambil buku catatan kecilku dari lantai, dan dia merobeknya di depanku. Nggak ada. Kamu nggak punya apa-apa. Dia tertawa. Ibu Wati berdiri di belakangnya, tersenyum puas. Bra. Pintu ditutup dan dikunci dari dalam. Aku terduduk di teras rumahku sendiri. Sendirian. Diusir. Dihina. Lenganku memar. Hatiku hancur. Aku menangis sesenggukan. Mereka menang. Mereka menghancurkan semuanya. Lalu, tanganku merogoh saku daster. Benda kecil, dingin, dan keras itu masih ada di sana. Ponselku. Bukan. Bukan ponselku. Ponselku hancur di dalam. Ini ponsel cadangan yang Sinta berikan. Ponsel lamanya. Yang dia selipkan di ranselku, untuk jaga-jaga. Yang kusimpan di saku dasterku sejak pagi untuk merekam. Dan alat itu masih menyala. Merekam semuanya. Teriakan Ibu Wati. Pengakuan Mas Bima. Suara dia menyeretku. Ancaman-ancamannya. Dia merobek buku catatanku. Tapi dia tidak tahu aku punya salinannya. Dan dia tidak tahu aku punya rekamannya. Aku bangkit. Tertatih-tatih. Aku berjalan menjauh dari rumah itu. Aku mengambil ponsel kecil itu dari sakuku. Aku menekan satu-satunya nomor yang tersimpan di sana. Sin. Iseku. Sin, dia ngusir gue. Gue di jalan. Tolong jemput gue. 1 jam terasa seperti selamanya. Aku duduk meringkuk di pos satpam kompleks, menolak tawaran minum dari mereka. Para satpam yang sama, yang tadi pagi kusapa, kini menatapku dengan campuran kasihan dan bingung.
Aku yakin mereka mendengar teriakan-teriakan tadi. Aku yakin kabar istri Pak Bima diusir sudah menyebar. Aku tidak peduli. Aku hanya memeluk ranselku dan menggenggam ponsel cadangan itu di dalam saku dasterku yang sobek di bagian lengan, akibat cengkeraman Mas Bima. Sebuah mobil sedan hitam melesat ke gerbang dan berhenti dengan decitan ban. Sinta. Dia melompat keluar dari mobil, tidak mempedulikan satpam. Wajahnya pucat pasi penuh amarah. Ran. Dia berlari dan memelukku. Ya Allah, Rania. Apa yang dia lakuin ke lo? Dia melihat lenganku yang mulai membiru. Brengsek, desisnya. Dia tidak banyak bicara. Dia membantuku berdiri, memapahku masuk ke mobilnya, dan menyelimutiku dengan jaket yang ada di kursi belakang. Kita ke apartemen gue, katanya tegas, menyalakan mobil. Tapi sebelum itu, kita ke satu tempat dulu. Kemana, Sin? Suaraku serak. Rumah sakit. Kita bikin visum. Aku tidak membantah. Malam itu, di UGD sebuah rumah sakit, seorang dokter mencatat memar di lenganku, bekas cengkeraman di bahuku, dan lecet di sikuku akibat jatuh tersungkur di teras. Bukti fisik. Lembaran kertas itu terasa berat di tanganku. Kami tiba di apartemen Sinta lewat tengah malam. Dia membuatkanku teh hangat. Aku duduk di sofanya, masih gemetar. Sekarang, kata Sinta, duduk di depanku. Ceritain pelan-pelan. Aku menceritakan semuanya. Penemuan uang, tuduhan Ibu Wati, amukan Mas Bima. Bagaimana dia merobek buku catatanku dan membanting ponselku. Dia pikir dia menghancurkan semua buktinya. Kataku pelan. Dia pikir, kata Sinta. Lalu aku mengeluarkan ponsel cadangan itu. Tapi dia nggak tahu gue rekam semuanya. Sin. Mata Sinta membelalak. Seluruh kejadian tadi. Dari sejak ibunya nuduh gue, sampai dia ngelempar gue keluar pintu. Sinta mengambil ponsel itu. Dia menyambungkannya ke laptopnya. Kami duduk berdampingan, mendengarkan rekaman berdurasi 34 menit itu. Kami mendengar suara Ibu Wati yang histeris menuduhku, jual diri. Kami mendengar suara Mas Bima yang penuh amarah membentakku. Kami mendengar pengakuannya. Kamu nggak punya hak apa-apa di sini. Ini rumahku. Uangku. Kamu itu cuma numpang. Kami mendengar suara barang dibanting. Suara tarikan. Rintisanku. Dan kami mendengar suaranya yang paling jelas. Iya, aku ngusir kamu. Pergi dari sini. Selesai mendengarkan, Sinta menutup laptopnya. Wajahnya dingin dan keras. Besok pagi, katanya, kita ke lebih. Pukul 9 pagi, kami sudah duduk di kantor Lembaga Bantuan Hukum, lebih, yang direkomendasikan teman Sinta. Kami bertemu dengan seorang pengacara perempuan bernama Ratna. Dia muda, tajam, dan tatapan matanya seolah bisa menembus dinding. Oke, Rania, ceritakan, katanya. Aku bercerita. Lagi, tapi kali ini, bukan sebagai curhat seorang sahabat. Ini adalah kesaksian. Aku menceritakan soal kekerasan finansial, isolasi, gaslighting. Lalu aku memutar rekaman itu. Bu Ratna mendengarkan dengan saksama. Alisnya terangkat tinggi saat mendengar bagian Mas Bima mengaku, ini rumahku, uangku. Ketika rekaman selesai, dia mengangguk pelan. Ini kuat, katanya. Sangat kuat. Dia bilang saya nggak punya apa-apa. Bu, kataku lirih. Dia robek buku catatan saya. Dia salah, kata Bu Ratna. Rekaman ini adalah bukti KDRT verbal, psikis, dan penelantaran ekonomi. Fakta dia mengusir Anda dari rumah kediaman bersama adalah pelanggaran pidana. Rania. Dia menatapku. Pertanyaannya, apa yang kamu inginkan? Aku teringat wajah Mas Bima yang tertawa mengejek. Wajah Ibu Wati yang tersenyum puas. Saya mau cerai, kataku mantap. Saya mau dia dan ibunya tahu bahwa saya bukan korban yang bisa mereka injak-injak. Saya mau hak saya. Bagus, kata Bu Ratna.
Kita akan ajukan gugatan cerai dengan dasar KDRT. Kita lampirkan hasil visum dan transkrip rekaman ini. Kita juga akan menuntut pembagian harta Gonogini. Tapi, hartanya atas nama dia semua, Bu. Bahkan rekening bank saya. Disitulah letak kekerasan finansialnya, potong Bu Ratna. Kami akan panggil saksi ahli. Kami akan minta slip gajinya. Kami akan lacak aliran dana ke rekening ibunya. Uang yang dia transfer ke ibunya selama pernikahan, tanpa persetujuan Anda, itu bisa diperhitungkan. Sinta menggenggam tanganku. Lo dengar, Ran? Lo bisa. 2 hari kemudian, surat panggilan dari pengadilan agama tiba di rumah Mas Bima. Sinta mengetahuinya dari satpam kompleks yang menghubunginya. Sinta memang sudah menyogok satpam itu untuk memberinya info. Satpam itu bilang, Pak Bima menerima surat itu, membukanya, dan langsung berteriak memanggil ibunya. Aku membayangkannya. Aku membayangkan wajah Mas Bima yang pucat pasi. Dia pasti mengira aku akan pulang ke rumah orang tuaku sambil menangis. Dia pasti mengira aku hancur dan tidak punya uang sepeser pun. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 48 jam, surat gugatan cerai sudah ada di tangannya. Lengkap dengan tuduhan KDRT. Malam itu, ponsel cadanganku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Di samping Sinta. Halo. Hening sejenak. Lalu suara Mas Bima. Bukan lagi membentak, tapi rendah dan bergetar karena amarah yang tertahan. Rania. Kamu gila. Ya? Kamu gugat cerai aku? Pakai alasan KDRT. Kamu mau hancurin nama baik aku? Hah? Aku menarik napas. Aku nggak gila, Mas, kataku. Dan aku terkejut mendengar suaraku sendiri yang begitu tenang. Aku cuma menuntut apa yang jadi hakku. Hak? Kamu? Sampai ketemu di pengadilan, Mas Bima, kataku. Lalu aku menutup telepon. Ruang sidang pengadilan agama itu terasa dingin, meski di luar udara Bandung sedang panas-panasnya. Ini adalah sidang ketiga kami. Sidang pertama adalah mediasi, yang gagal total. Mas Bima datang dengan angkuh, menolak semua tuduhan, dan menolak bercerai. Ibu Wati menunggunya di luar, menatapku seolah aku adalah kotoran di sepatunya. Sidang kedua adalah pembacaan gugatan dan jawaban. Pengacara Mas Bima, yang jelas mahal, melukiskan gambaran diriku sebagai istri pembangkang, tidak stabil secara emosional, dan terpengaruh pergaulan buruk. Dia menatap Sinta yang duduk di belakangku. Mereka menuntut cerai dengan kesalahan di pihakku. Hari ini adalah sidang pembuktian. Jantungku berdebar. Tapi ini bukan debar takut. Ini debar seorang prajurit sebelum perang terakhir. Bu Ratna, pengacaraku, duduk tegak di sampingku. Tumpukan dokumen tersusun rapi di depannya. Pihak tergugat, kata hakim ketua. Silakan hadirkan saksi Anda. Pengacara Bima memanggil Ibu Wati. Ibu Wati masuk, mengenakan gamis dan jilbab serba putih, seolah dia adalah malaikat yang tak berdosa. Dia berjalan tertatih-tatih, memainkan peran sebagai ibu tua yang tersakiti. Dia bersaksi sambil menangis. Saya sudah anggap Rania seperti anak saya sendiri, Pak Hakim, isaknya. Saya sayang sekali sama dia. Saya nggak tahu kenapa dia jadi begini. Sejak temannya yang dari Jakarta itu, dia melirik Sinta lagi. Anak saya jadi berubah. Berubah bagaimana, Bu? Tanya pengacara Bima. Dia jadi pembangkang, Pak. Males. Boros. Suka bohong. Bima kerja keras. Dia malah. Dia pura-pura tidak sanggup melanjutkan. Saya cuma mau yang terbaik. Saya nasihati dia sebagai ibu. Tapi dia malah fitnah saya. Dia fitnah anak saya. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Sinta di belakangku mendengus pelan. Lalu, giliran Bu Ratna. Ibu Wati. Sapa Bu Ratna dengan suara tenang namun menusuk. Ibu bilang ibu sayang pada klien saya. Apakah bentuk sayang itu adalah dengan menuduhnya jual diri? Wajah Ibu Wati langsung pucat. Saya tidak bilang begitu.
Oh, ya. Bu Ratna memberi isyarat pada Panitera. Yang mulia, kami mohon izin memutar bukti rekaman suara. Direkam pada tanggal 28 Oktober, hari di mana klien kami diusir paksa dari kediaman bersama. Pengacara Bima melompat. Keberatan. Yang mulia, bukti rekaman itu ilegal. Tidak ilegal jika salah satu pihak dalam percakapan adalah si perekam, dan rekaman itu digunakan untuk melindungi haknya dari tindak pidana. Dan KDRT adalah tindak pidana, balas Bu Ratna telak. Hakim mengangguk. Izin diberikan. Suara itu memenuhi ruangan. Suara Ibu Wati yang melengking. Uang dari mana ini? Kamu nyuri, ya? Atau kamu jual diri? Ibu Wati di kursi saksi tampak seperti tersengat listrik. Rekaman berlanjut. Suara Mas Bima yang membentak. Suara barang dibanting. Kamu nggak punya hak apa-apa di sini. Ini rumahku. Uangku. Kamu itu cuma numpang. Lalu, puncaknya. Iya. Aku ngusir kamu. Perempuan nggak tahu diuntung. Pergi dari sini. Ruangan itu hening. Hakim ketua menatap Mas Bima. Mas Bima menunduk. Bahunya tegang. Ibu Wati gemetar hebat. Cukup, kata hakim. Bu Ratna belum selesai. Yang mulia, kami juga lampirkan bukti visum atas kekerasan fisik di hari yang sama. Dan, dia meletakkan setumpuk kertas tebal. Bukti kekerasan ekonomi. Ini adalah slip gaji tergugat, Mas Bima, selama setahun pernikahan. Dan ini adalah rekening koran tergugat. Dan ini rekening koran atas nama Ibu Wati. Dia menunjukkan aliran dana. Gaji Mas Bima, 30 juta per bulan. Uang belanja untukku, 300.000 per minggu, atau 1,2 juta per bulan. Transfer ke rekening Ibu Wati, Oktober 15 juta per bulan. Klien saya, seorang sarjana, dipaksa berhenti bekerja, lalu diberi nafkah yang tidak layak. Sementara tergugat mentransfer puluhan juta ke rekening ibunya tanpa persetujuan klien saya. Ini adalah penelantaran ekonomi yang nyata. Sidang ditunda 2 minggu untuk putusan. 2 minggu kemudian, kami kembali ke ruangan yang sama. Mas Bima dan ibunya tidak menatapku. Mereka tampak kuyu. Hakim membacakan putusannya. Mengadili. Suara hakim tegas. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. Aku, seluruhnya. Aku menarik napas. 2. Menjatuhkan talak 1 bain syugra dari tergugat, Bima, kepada penggugat, Rania. 3. Menetapkan bahwa telah terjadi KDRT psikis, verbal, dan penelantaran ekonomi yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Aku melihat Ibu Wati memejamkan mata. 4. Menetapkan harta bersama berupa 1 unit rumah di kompleks Antapani dan 1 unit mobil, dibagi 2 untuk penggugat dan tergugat. Mata Mas Bima membelalak. Tapi, hakim, itu rumah atas nama saya. Diam. Bentak hakim. Itu diperoleh selama masa pernikahan. Dan pengadilan menilai penggugat berhak atas setengahnya. Pengadilan juga memerintahkan tergugat mengembalikan setengah dari total uang yang ditransfer ke rekening pihak ketiga, Ibu Wati, selama masa pernikahan, karena dinilai tidak wajar dan tanpa persetujuan istri. Palu diketuk. Selesai. Aku menangis dalam pelukan Sinta. Bukan tangis sedih. Tangis lega. Di luar ruang sidang, Mas Bima mencegatku. Ibunya di sampingnya, menatapku penuh kebencian. Kamu puas, Rania? Desisnya. Kamu puas bikin aku miskin? Bikin aku malu. Aku menatap matanya. Mata pria yang pernah kucintai. Aku cuma minta hakku, Mas. Kataku tenang. Sejak awal, aku cuma minta itu. Kamu. Bima. Ibu Wati menarik tangannya. Sudah, jangan bicara sama perempuan ini. Ayo, kita banding. Kita. Percuma, MA, kata Mas Bima lirih. Suaranya kalah. Kita kalah. Buktinya jelas. Itu adalah kata-kata paling jujur yang pernah ku dengar darinya. Dia menatapku sekali lagi. Tatapan yang aneh.
Campuran antara benci, kalah, dan mungkin sedikit penyesalan? Aku tidak peduli. Aku melewatinya. 6 bulan kemudian, aku menyeruput kopi panas di balkon apartemen studioku yang kecil di Jakarta. Aku kembali bekerja di kantor lamaku. Bosku menyambutku dengan tangan terbuka. Rumah di Antapani itu akhirnya terjual. Setengah bagianku cukup untuk memulai hidup baru di sini. Aku melihat ponselku. Sebuah email masuk. Laporan rekening bank. Atas namaku sendiri. Gaji pertamaku. Utuh. Aku tersenyum. Aku mendengar kabar dari Sinta. Mas Bima dan ibunya terpaksa pindah ke rumah kontrakan yang lebih kecil. Mereka masih bersama. Tentu saja. Dia akan selamanya menjadi boneka ibunya. Tapi itu bukan lagi urusanku. Perjalananku menyakitkan. Bekas lukanya masih ada. Tapi luka itu tidak lagi membuatku lemah. Luka itu adalah pengingat bahwa aku pernah jatuh. Dan aku bisa bangkit. Aku bukan lagi Rania, istri Bima. Aku bukan lagi menantu Ibu Wati. Aku adalah Rania. Dan aku bebas.